Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Prodi PTI. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk topik pertemuan 11, ini kita membahas fungsi inverse dan komposisi fungsi. Jadi kita masih membahas bab topik fungsi dan ada fungsi inverse dan komposisi fungsi yang akan kita bahas hari ini. Baik, yang pertama di sini fungsi inverse. Jika f adalah fungsi berkorespondensi satu-satu dari A ke B, maka kita dapat menentukan inverse dari f. Nah, fungsi inverse itu dilambangkan dengan f pangkat min 1. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan suatu notasi di bab fungsi ini, notasinya itu f pangkat min 1, itu artinya dibacanya fungsi inverse. Nah, misalkan A adalah anggota himpunan A dan B kecil ya, adalah anggota himpunan B. Maka inverse fungsi atau fungsi inverse dari B itu sama dengan A jika FA-nya atau fungsi dari A-nya ini sama dengan B. Nah, diagram panah yang menggambarkan fungsi inverse sebagai inverse fungsi F adalah ini sebagai berikut. Nah, seperti gambar ini ya, kita pakai representasi diagram panah di mana ada domain ya, domain anggotanya A. Nah, dia ini dipetakan ke kodomain dan kodomain itu anggotanya B. Nah, kalau misalnya dari anggota A dipetakan ke anggota B ini kan dia fungsi namanya ya. Atau bisa kita tulis FA gitu ya, fungsi A atau fungsi terhadap variabel A seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika dari diagram panah ini kita ingin bermaksud untuk kalau kodomain ya atau anggota dari kodomain ini yaitu B kita petakan ke domain. Jadi B dipetakan ke A. Nah, itu bagaimana lambangnya atau notasinya. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi inverse. Jadi kalau dari domain dipetakan ke kodomain, itu fungsi. Tapi kalau dari kodomain dipetakan ke domain, itu fungsi inverse. Jadi kebalikannya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait fungsi inverse. Ini representasi diagram panahnya. Nah, lalu sekarang kalau misalnya kita langsung menggunakan fungsinya. Fungsinya ini fungsi X gitu ya, fungsi yang variabelnya X. Contohnya ini, tentukan inverse fungsi fx sama dengan X dikurang 1. Jadi gini, soal ini itu maksudnya diketahui ada fungsi, berarti ini diketahuinya ya, diketahui ada fungsi diketahui fungsi fx sama dengan x plus 1. Nih, diketahuinya. Lalu ditanyakannya berarti tentukan inverse fungsi. Inverse fungsi ini ditanyakannya, berarti ditanyakannya inverse fungsinya. Nah, berarti jawab. Nah, jawabnya kalau misalnya kita mau mencari inverse fungsinya ya, atau simbolnya seperti ini, lambangnya seperti ini. Nah, kita tuh pertama-tama harus memisalkan dulu. Kita misalkan fx-nya ini sama dengan y. Ini yang langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Kita misalkan. Nah, misalkan fx sama dengan y. Kita misalkan. Nah, sehingga fx sama dengan x min 1 ini kan dari soalnya ya. Dari diketahuinya. Nah, karena tadi kita udah memisahkan fx sama dengan y, jadi di langkah kedua, fx ini kita ganti dengan y. Jadi Y sama dengan X min 1. Lalu karena fungsi inverse itu kebalikannya, jadi yang tadinya diketahuinya itu Y sama dengan X min 1, jadi Y sama dengan, nah supaya dapat inverse-nya, kita tuh pingin jadi X-nya itu X sama dengan, seperti ini. Jadi supaya X-nya jadi sendiri gitu, entah di ruas kanan atau di ruas kiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin X-nya sendiri di ruas kanan, berarti ya ini sebagai contoh soal ini, berarti min 1-nya ini harus kita
kalau bahasa kalian mungkin pindah ruas ya, tapi kalau di bahasa matematikanya berarti ini min satunya itu harus ditambah 1, jadi ruas kiri kanan itu ditambah 1. Jadi kalau X min 1 tambah 1 kan 0, jadi di sini X tambah 0, 0 tidak usah ditulis, jadi X saja. Di sini ruas kiri jadi Y plus 1, seperti itu. Nah, jadi inverse fungsinya adalah, nah simbolnya jadi seperti ini, sama dengan Y plus 1. Nah, atau kalau misalnya kita mau ubah bentuknya jadi variabel X juga boleh. Jadi inverse dari X, ini kan ini masih variabelnya Y gitu ya. Jadi sama dengan X plus 1. Itu boleh. Ditulis jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau untuk menentukan fungsi inverse ini, sebenarnya kita harus ada yang dicermati gitu ya. Dicermati bahwa fungsi yang diketahui ini itu sudah fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau belum, seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan nanti ke depannya kalian hanya tinggal menentukan atau mencari gitu ya, mencari inverse-nya apa. Jadi nanti yang diketahuinya itu fungsi yang memang sudah diketahui dia berkorespondensi satu-satu. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut ke komposisi fungsi. Nah, di sini misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Nah, komposisi F dan G dinotasikan dengan F bundaran G. Adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F bundaran G A sama dengan F dikali GA. Dengan kata lain, F bundaran G adalah fungsi yang memetakan nilai dari GA ke F. Nah, jadi sekarang di sini kasusnya adalah ketika kita punya pemetaan fungsi, ada 2 pemetaan fungsinya. Jadi ada 3 daerah atau ada 3 himpunannya. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C. Jadi anggota di himpunan A dipetakan ke anggota di himpunan B. Nah, terus kita mau melakukan satu proses lagi dari himpunan B ini dipetakan ke himpunan C. Seperti itu. Nah, rupanya di sini kita bisa menggunakan komposisi fungsi. Jadi komposisi fungsi ini dengan adanya 3 himpunan ini kita bisa langsung buat jadi anggota himpunan A itu dipetakan langsung ke C. Seperti itu. Dengan komposisi fungsi, yaitu F bundaran GA. Di mana F bundaran GA ini sama dengan F dikali GA ini ya. F dikali GA. Jadi kalian harus ingat dan harus pahami bagian ini. Nah, terus nanti kalau misalnya ternyata dia penulisan bundarannya itu G bundaran F A atau X boleh ya. Nah, ini kita jadi tulisnya pertama yang G-nya dulu. Jadi G dikali F A. Oke. Terpotong sedikit kurungnya. Saya hapus lagi, ulang lagi. Aduh, sorry. Nah, gitu ya. Tutup kurung. Ini yang harus bisa kalian cermati. Nah, kedua notasi komposisi ini, nanti ini kita gunakan untuk menyelesaikan suatu fungsi yang diketahui ada 2 fungsinya. Seperti itu. Ya kan? Karena kan ini tadinya ini fungsi yang pertama dari A ke B, lalu fungsi yang kedua itu dari B ke C. Nah, kita gunakan F bundaran GA ini komposisinya untuk tahu himpunan A dipetakan ke himpunan C hasilnya apa. Seperti itu. Nah, baik di sini ada contohnya. Contohnya diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 dan ada juga fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan A, f bundaran g-nya, lalu B, g bundaran f-nya. Nah, jawab. Tadi kan f bundaran gx itu sama dengan f kali gx ya, seperti ini. Nah,
Ini kan sudah ada di ketentuan yang sebelumnya kan, yang sudah kita peroleh. Nah, berarti dari FGX ini kita tulis di langkah kedua, F-nya tetap kita tulis, F-nya kita tulis dulu, lalu GX-nya ini kalian isi dengan yang diketahui yang GX. Fungsi yang GX. Fungsi yang GX ini di sini apa? X kuadrat tambah 1. Berarti kalian tulis F dikali X kuadrat tambah 1. Nah, langkah berikutnya, fungsi F ini fungsinya apa? F nih. Fungsi F itu kan ini kan, Fx sama dengan X plus 1. Nah, jadi Fx kuadrat plus 1 ini artinya X kuadrat plus 1 ini kita anggap dia jadi X-nya. Kita anggap jadi X-nya yang di soal Fx ini. Gitu. Jadi X di sini kita ganti jadi X kuadrat plus 1, di mana min 1-nya tulis lagi di sini min 1. Lalu kurungnya dibuka jadi X kuadrat plus 1 min 1. Lalu langkah berikutnya di sini rupanya plus 1 min 1 itu 0 ya. Jadi X kuadrat plus 0. 0 tidak perlu ditulis. Jadi diperoleh F bundaran GX-nya sama dengan X kuadrat. Lalu untuk yang G bundaran F, di sini G bundaran Fx itu kan sama dengan G Fx. Nah, langkah keduanya kita tulis dulu G-nya tetap di depan sini, lalu dalam kurung Fx-nya. Fx-nya, lihat yang diketahui. Fx-nya apa? Fx-nya di sini X min 1. Berarti kita tulis G dalam kurung X min 1. Lalu ini kan G X min 1 ya. Nah, fungsi G-nya ini apa? Fungsi G-nya itu kan X kuadrat plus 1. Berarti X yang diketahui GX ini, X-nya ini, kita ganti dengan X min 1. Nah, berarti kan jadi X min 1 pangkat 2. Ya enggak? Karena jadi gini, kita ngikutin yang ada diketahui soal, tapi X-nya ini kita ganti dengan yang sesuai langkah yang ini. Ini kan G X min 1. Berarti X min 1 ini kita ganti di X-nya. Jadi X min 1 pangkat 2 tambah 1-nya tetap tulis di sampingnya. Lalu X min 1 pangkat 2-nya kita hitung dulu. X min 1 pangkat 2 itu gimana sih? Ya, itu kan berarti X min 1 kali X min 1. Itu kan? Terus tinggal dikaliin kan? Nah, ini kaliin ini. Jadi kan X kuadrat. X kaliin sini, berarti min X, ya kan? Min 1 kali X, min X juga, min 1 kali min 1, plus 1 ya. Jadi dapat X kuadrat min 2X plus 1. Jadi dapat diperoleh di sini X kuadrat min 2X plus 1, terus ini tambah 1-nya jangan lupa yang ini ya, tambah 1. Lalu hitung yang bisa dihitung ternyata yang plus 1 tambah 1. Berarti diperoleh G bundaran F-nya sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Ya, jadi itu bahasan kita terkait fungsi inverse dan komposisi fungsi. Terima kasih. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.